అయ్యా నమస్కారం. మీ తమ్ముడికి మా అమ్మాయిని ఇద్దాము. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Bhagavati. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal cerita, Bhagavati sedang dan akan menaiki mobil. Namun di saat itu Bhagavati merasa curiga karena insting kecerdikannya, dia merasa ada yang tidak beres. Dengan sengaja Bhagavati menjatuhkan kacamatanya, ternyata mobilnya itu terdapat bom tepat di bawah mobilnya. Bhagavati bukan lari, malah kemudian Bhagavati menjinakkan dengan keahliannya yang luar biasa. Bhagavati yang telah menjinakkan bom itu tahu bahwa itu adalah pekerjaan bandit, yang dimana bandit itu tersembunyi di sebuah mobil seberang jalan sana. Ternyata bandit itu menyadari apabila Bhagavati telah menjinakkan bom itu. Bandit itu tak tahan dan keluar dari persembunyiannya dan kabur. Bhagavati yang menyadari itu kemudian mengikuti para preman itu, kemudian menghajar mereka semuanya. Serta Bhagavati memberitahu kepada mereka semua bahwa Bhagavati bukan orang yang biasa yang dapat mudah mereka bunuh. Bhagavati kemudian pergi dari tempat itu menaiki mobilnya dan menuju ke sebuah pantai. Bhagavati di sana merasa sedih dan berpikir teringat masa lalu yang dulu. Cerita mundur ke masa lalu Bhagavati, di mana dia adalah seorang pemilik toko teh di sebuah tempat dan juga melayani para pelanggannya setiap pagi. Bhagavati adalah pekerja keras dan saat itu Bhagavati memiliki adik laki-laki bernama Guna, di mana saat itu Guna sedang kuliah di sebuah kedokteran di tingkat akhir dan Bhagavati yang membiayai semua pendidikan adiknya karena orang tua dari mereka telah meninggal dunia. Dengan mereka bekerja keras, Bhagavati menjadi seorang penjual teh ini. Malam itu adalah ulang tahun adiknya. Adik Bhagavati telah masuk semester akhir dengan harapan Bhagavati adiknya ini menjadi seorang dokter yang besar dan sukses. Keesokan harinya, ketika di sebuah bank, Bhagavati yang hendak mau menabung. Namun di saat itu Bhagavati diminta tolong oleh seorang wanita untuk minjam sebuah pena. Awalnya Bhagavati tidak mau meminjamkan pena itu karena harusnya wanita ini membawanya sendiri. Namun karena wanita ini cantik, Bhagavati kemudian tersipu dan meminjami penanya. Wanita ini bernama Anjali. Suatu ketika, di suatu perjalanan Bhagavati tak menyangka dan mengira apa karena jodoh mungkin Bhagavati bertemu lagi dengan Anjali di sebuah jalan, di mana jalan tersebut sedang ditutup karena ada konvoi para menteri sedang mau lewat dan yang menjaga waktu itu adalah seorang polisi. Ternyata di sebuah baja ada ibu di saat itu membawa seorang emak-emak yang dimana ada anaknya juga, namun anaknya ini sedang sekarat. Mukanya banyak darahnya yang menetes. Bhagavati yang menyaksikan itu tidak tinggal diam karena Bhagavati berpikir bahwa kalau nungguin konvoi menteri bisa modar itu anak. Dan Bhagavati meminta polisi untuk tetap memberikan akses untuk sebuah baja itu. Namun polisi itu tidak mau. Bhagavati dengan beraninya menahan polisi itu agar baja itu tetap lewat. Hal itu ternyata disaksikan menteri yang sedang konvoi itu. Bhagavati dipanggil ke hadapan Menteri Viswanat, dikira mau dimarahi. Malah Bhagavati mendapat apresiasi baik dari menteri tersebut. Anjali yang melihat itu pun tersenyum dan merasa respek dengan Bhagavati. Jodoh memang tidak kemana. Anjali yang memiliki seorang ibu yang dia cintai ternyata adalah seorang yang bekerja di dunia hukum dan memiliki sebuah kantor yang tidak jauh dari warung kopi Bhagavati. Dan di saat senggang, Anjali pun ingin minum teh dan ternyata di sebuah kedai itu adalah milik Bhagavati. Bhagavati kemudian menyedut sebuah teh tariknya dengan skill dewanya. Anjali yang nampak itu tertegun dan tersenyum. Nampaknya buih-buih cinta sudah mulai menepati hati Anjali.
Suatu ketika, Bagavati hendak berangkat menuju kedai tehnya. Ternyata ban sepedanya bocor dan ketika mau nambal ban, tukang tambal bannya ini sangat antri. Bagavati bingung. Namun di saat bersamaan Anjali yang lewat karena ingin pergi ke kantor ibunya, melihat Bagavati yang bannya bocor dan di sana Anjali menghampiri dan menawari tumpangan. Bagavati yang tak memiliki pilihan lain kemudian mau dan ikut dengan Anjali. Saat sampai di kedainya, Bagavati awalnya langsung pergi, namun Anjali minta bayaran kepadanya. Namun nyatanya bayaran itu hanya sebuah jokes saja untuk Bagavati karena Anjali sudah tumbuh bunga cinta di hatinya. Di saat di pasar, Bagavati yang sedang belanja untuk keperluan sehari-harinya dan kedainya, ternyata di situ ada seorang yang minta sumbangan, di mana sumbangan itu akan dialokasikan untuk seorang pemimpin politik yang bernama Singamutu. Bagavati menanyakan hal sumbangan itu. Nampaknya anak buah Singamutu itu memaksa untuk meminta sumbangan itu. Merasa tidak jelas, Bagavati kemudian tak mau memberikan sumbangan itu. Ternyata di luar dugaan, Bagavati malah didorong hingga jatuh. Dan saat jatuh, Bagavati dipukul. Namun Bagavati bukan orang yang biasa. Dia menangkisnya dan melawan semua anak buah Singamutu hingga semuanya KO. Singamutu yang mengetahui itu geram karena Bagavati. Serta kemudian Singamutu memerintahkan anak buahnya, di mana anak buahnya ini dipimpin seorang yang bernama Ganesha. Ganesha beserta bandit lainnya menyerang tempat tinggal Bagavati. Dan saat Ganesha mengetuk pintu dan Bagavati buka pintunya, Bagavati kaget. Ternyata itu adalah sahabat dekatnya dulu yang sudah lama tak pernah bersua. Yang awalnya kemudian rencana ingin menghabisi Bagavati, malah mereka saling melepas rindu teman kecilnya. Bagavati yang respek kemudian menjamu mereka semua untuk menikmati kedai yang disediakan Bagavati. Bahkan salah satu anak buah Ganesha yang tidak pernah merasakan sebuah kebaikan terharu dengan kebaikan Bagavati hingga mengeluarkan air mata bahagia. Suatu hari pegawai kedai Bagavati miliki teman lama juga yang sudah lama tak bertemu. Dan kemudian pegawainya ini meminta temannya untuk ngeteh di kedai Bagavati. Dikira sendirian, ternyata teman pegawainya ini memiliki teman yang sangat banyak. Sehingga hal itu kemudian membuat Bagavati kesal. Suatu hari adik Bagavati yang bernama Guna sedang kencan bareng pacarnya gitu. Dan ternyata di sana adiknya Bagavati dengan pacarnya yang bernama Priya ini kemudian berpacu dengan cintanya yang sangat nafsu, sehingga mereka berlanjut bercocok tanam di sebuah mobil. Keesokan harinya kampus dari Guna mengadakan sebuah festival dan orang tua dari murid wajib datang. Begitu dengan Bagavati menghadiri acara festival itu sebagai wali murid dari Guna. Saat Guna berada di festival bersama Bagavati berlangsung, Guna kemudian ingin pergi untuk buang air kecil. Namun naas ketika berada di toilet, anak buah dari ayah pria ini kemudian datang dan menghajar Guna. Karena ayah dari pria tidak setuju dengan hubungan Guna dan pria. Bagavati yang merasa khawatir karena adiknya tidak kembali kemudian menyusul ke kamar mandi. Namun ternyata di sana Bagavati mendapati adiknya telah babak belur. Beruntung sekali karena nyawa adiknya ini terselamatkan dan dibawa ke sebuah rumah sakit. Bagavati kemudian berkonsul dengan temannya yang bernama Ganesha. Kemudian Ganesha memberitahu bahwa yang telah memukul adiknya adalah ayahnya Priya, pacar dari adiknya Guna. Bagavati kemudian mencari kejelasannya dengan menanyakan langsung dengan Guna. Dan Guna mengiyakan semuanya terkait cintanya dengan Priya. Bagavati yang menyadari itu semua berpikir bahwa dia harus menemui orang tua Priya dengan baik-baik. Dan Bagavati pergi ke rumah Priya. Ternyata ayah Priya ini adalah seorang menteri yang Bagavati datang di situ dan meminta untuk bisa merestui Priya. Juga guna untuk bisa menikah. Namun ayah Priya yang merasa menteri, merasa dirinya tidak setara dengan Guna yang miskin. Ayah Priya kemudian mengerjai Bagavati untuk mengelap sepatu ayahnya Priya ini. Bagavati kemudian dengan terpaksa melakukan itu semua. Namun di saat itu juga malah Bagavati dihina dan kemudian diusir dari rumahnya pria ini. Keesokan harinya Bagavati kemudian berkonsultasi dengan temannya Ganesha untuk masalah adiknya ini. Dan saat itu Ganesha memberikan sebuah solusi bahwa mereka harus dinikahkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari ayahnya Priya. Singkat ceritanya, pernikahan dari Priya dan Guna dilaksanakan dengan diam-diam. Namun tak disangka ayah dari Priya mengetahui akan pernikahan mereka yang diam-diam.
Ayah pria dan juga anak buahnya memporak-porandakan acara itu, dan naas saat itu Guna adik dari Bagavati tertusuk perutnya, kemudian meninggal. Serta Ganesha yang berusaha melindungi Guna saat itu juga tewas akibat serangan dari ayah pria itu juga. Dan saat itu Bagavati berduka dengan sangat akibat kejadian itu, sehingga membuat Bagavati dendam kesuma terhadap ayah pria. Di rumah pria ternyata kemudian pria bercerita bahwa pria ternyata hamil anak dari Guna. Ayah pria mengetahui itu merasa geram dan tidak terima dengan emosi yang menggebu-gebu. Ayah pria ingin membunuh pria akibat hamil anaknya Guna untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang menteri. Namun di saat itu ibu pria melindungi pria dan pria bisa lari dari rumahnya sendiri. Pria menghampiri Bagavati dan menceritakan semuanya bahwa pria telah hamil anak Guna akibat telah bercocok tanam di mobil waktu itu. Bagavati yang mendengar itu berusaha melindungi anak dari adiknya yang dikandung pria. Bagavati berpikir siapa yang bisa melindungi pria. Akhirnya Bagavati membawa pria ke rumah Anjali. Karena berpikir di mana ibunya Anjali adalah seorang orang yang berpendidikan hukum, tentu akan membantu mereka, dan benar saja ibu Anjali dan Anjali pun bersedia menolong mereka. Namun di saat itu juga anak buah dari ayah pria ini datang ingin membunuh pria karena ayahnya ini tidak ingin aib keluarga yang bisa mencoreng nama baik ayahnya sebagai seorang menteri. Preman ini kemudian dihalangi oleh Bagavati. Bagavati yang gagah ini akhirnya bisa membuat para anak buahnya pria ini kau dan mereka pergi dari rumah Anjali. Keesokan harinya Bagavati yang merasa kesal kemudian mendatangi rumah dari orang tua pria. Kemudian di sana Bagavati mengancam ayah pria untuk tidak mengganggu pria lagi karena anaknya yang dikandung pria adalah anaknya Guna, adik dari Bagavati, yang dimana itu adalah keturunan keluarga Bagavati sendiri. Karena Bagavati bertekad hanya melindungi anak dari pria, kemudian Bagavati berubah tujuan dan model hidupnya dengan kemudian Bagavati ini menghubungi Singamati dan bergabung dengannya. Dari saat itu kemudian Bagavati menjadi preman yang sangat kuat dan ditakuti sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan. Ayah pria tidak berhenti untuk membunuh anaknya, dan suatu ketika setelah pulang dari periksa kehamilan pria di jalan, Bagavati dicegat oleh anak buah ayahnya pria. Namun di sana Bagavati dapat melumpuhkan mereka semua. Bahkan Bagavati membunuh anak buah dari ayahnya pria ini. Ayah pria yang selalu gagal membunuh Bagavati kemudian memanggil Singamutu untuk meminta tolong kepada Singamutu untuk membunuh Bagavati. Namun saat itu Singamutu kemudian mengeluarkan gasing dan mengibaratkannya bahwa Singamutu adalah sebuah tali dan Bagavati adalah gasing yang berputar, di mana Singamutu tidak bisa apa-apa tanpa Bagavati, dan di sana bahwa Singamutu tidak bisa membunuh Bagavati. Ternyata ayah pria tidak kehabisan akal untuk membunuh pria. Namun inceran utama saat ini adalah Bagavati. Kemudian ayahnya pria membuat sebuah planning untuk membunuh pria, di mana ayah pria akan menculik orang yang disukai oleh Bagavati, yaitu Anjali. Kemudian mengetahui semua rencana ayahnya pria, dan Bagavati kemudian berinisiatif menculik Anjali terlebih dahulu. Dan kemudian di sana ketika Bagavati menculik Anjali, dia menjelaskan bahwa Bagavati kemudian mencintai Anjali, walau dulu pernah mengatakan bahwa Bagavati tidak mencintai Anjali karena telah menjadi seorang preman. Anjali kemudian yang memahami kondisi itu bukannya malah menjauh dari Bagavati, malah berpikir akan lebih aman dan tenang ketika Anjali ini kemudian tinggal bersama Bagavati. Ternyata pada saat Anjali tinggal bersama Bagavati, pegawai teh Bagavati ini waktu itu iseng dan nakal dengan memberikan ide kotornya kepada Anjali dengan memberikan obat perangsang kepada Bagavati. Dengan demikian Bagavati dan Anjali walau belum menikah, mereka bercocok tanam dengan semangatnya. Keesokan harinya di sebuah tempat yang terjadi bencana, seorang menteri, Viswanath, datang di tempat bencana itu. Ternyata Bagavati pun sama berada di tempat itu. Menteri Viswanath yang bertemu dengan Bagavati merasa bertambah respek dengan Bagavati. Dan Menteri Viswanath teringat akan kelakuan Bagavati yang dulu pernah menolong ibu-ibu yang dibawa di sebuah bajai. Rasa rindu yang dirasakan pria terhadap ibunya membuat Anjali kemudian tersimpati. Kemudian Anjali membawa pria menemui ibunya di sebuah mall, dan di sana pria dan ibunya melepas kerinduan satu dengan yang lain. Setelah puas melepas kerinduan dan kemudian membeli beberapa barang di mall itu, kemudian mereka Anjali pria dan juga ibunya saat itu keluar dari sana.
Ternyata ada anak buah dari ayah pria. Di saat itu, pria akan dibunuh oleh anak buah ayahnya. Namun, tiba-tiba Bhagavati muncul dan kemudian membuat anak buah ayahnya pria ini mundur dan pergi. Suatu ketika, Bhagavati mau ngadain 7 bulanan anak dari pria di rumahnya untuk anaknya pria. Dan Bhagavati mengundang ayahnya dari pria, mengatakan bahwa akan ada 7 bulanan anaknya. Antusias dengan undangan Bhagavati, ternyata ayahnya pria ini memiliki niat yang buruk, di mana ayahnya pria membuat bom di sebuah apel dan ditaruh dengan satu nampan apel yang dibawa sebagai oleh-oleh. Bhagavati memang bukan preman kaleng-kaleng. Dia tahu semua niat kejahatan dan keburukan yang akan menimpa pria. Dia tahu bahwa ayahnya pria membawa bom dengan sebuah apel. Saat ayah pria akan pulang, Bhagavati kemudian memberikan sebuah cenderamata untuk kenang-kenangan. Saat di perjalanan, ayah pria menelpon dan mengatakan bahwa ayah pria telah menaruh bom di rumah Bhagavati. Namun Bhagavati tersenyum dan mengatakan, bommu sudah aku bawakan bersamamu dengan cenderamata yang aku berikan. Dengan itu kemudian ayah pria keluar dari mobil dan mobil pun meledak. Suatu hari Menteri Viswanat mengadakan sebuah rapat di mana di situ menteri dan para anggotanya membahas masalah pemimpin suatu daerah, di mana Menteri Viswanat ini memilih Bhagavati untuk menjadi pemimpin daerah itu. Bhagavati yang tahu dia terpilih sebagai pemimpin daerah itu, kemudian dia menemui Menteri Viswanat dan mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup dan akan hal yang dibebankan oleh Menteri Viswanat ini. Namun di tempat lain, Singamutu mendatangi rumah ayahnya pria terkait masalah terpilihnya Bhagavati sebagai pemimpin suatu daerah itu. Singamutu merasa iri kenapa Bhagavati anak buahnya bukan Singamutu sendiri yang menjadi pemimpin daerah itu. Singamutu kemudian mengajak bekerja sama untuk membunuh Bhagavati. Namun ayah pria berpikir lain dan mengeluarkan sebuah pistol dan menembak Singamutu. Singamutu yang mati kemudian dijadikan sebuah bahan untuk memfitnah Bhagavati. Bhagavati kemudian dicari oleh polisi, ditangkap. Saat ketika berada di kantor polisi, Bhagavati disiksa dan dibuat mengaku membunuh Singamutu. Kemudian cerita kembali di sebuah pantai di mana Bhagavati sedang berhayal. Kemudian dia kembali pulang menuju rumahnya. Ternyata pria sudah berada di rumah sakit. Bhagavati menyusul dan mendapati pria di sana. Saat itu dokter beritahu bahwa pria tidak bisa melahirkan di rumah sakit ini karena alat dan fasilitas tidak memadai. Pria harus dibawa ke kota Chennai agar mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi. Bhagavati kemudian membawa pria menuju kota Chennai. Tidak tahu saat itu tidak ada pesawat atau belum ada, mereka membawa pria dengan kereta. Ayah pria tak tinggal diam, kemudian ayah pria ini mengirimkan preman dengan pemimpin yang bernama Buti. Di saat itu mereka semua mencari Bhagavati dan pria di semua kereta, namun sayang tak menemukannya. Ternyata Bhagavati yang memahami itu mengambil tindakan pencegahan dengan menaiki kereta barang. Namun sayang ketika di saat Bhagavati menjatuhkan sebuah barang dan di situ Buti dan anak buahnya curiga, ternyata ketahuan Bhagavati ada di kereta barang tersebut. Kereta barang itu sudah berjalan, namun Buti dan anak buahnya mengejar. Dan saat itu, teman Bhagavati berkorban untuk Bhagavati dengan melompat menghalangi Buti. Namun naas, teman Bhagavati tertusuk pisau dan mati. Tak berhenti di situ, Buti dan anak buahnya kemudian mengejar mereka hingga membuat rel kereta terhalang dengan mobil-mobil Buti dan anak buahnya, sehingga kereta harus berhenti. Kereta diperiksa dan di saat itu juga Bhagavati dengan keahliannya diam-diam menuju ke ruang masinis dan menghidupkan mesin kereta, sehingga kereta melaju menumbur semua mobil-mobil Buti dan anak buahnya. Namun anak buah Buti ada di kereta. Kemudian Bhagavati dapat melumpuhkan mereka semua dan Bhagavati berhasil membunuh Buti di situ. Di saat genting itu ternyata pria berhasil melahirkan dengan selamat. Alhamdulillah. Ayah pria tak mau ketinggalan di saat setelah Buti mati. Ayah pria muncul dengan mobilnya dan di situ menembak Bhagavati. Namun meleset tembakannya. Bhagavati yang menyadari itu kemudian meloncat dari kereta dan kemudian membuat tewas si ayah pria ini. Film kemudian diakhiri dengan Bhagavati divonis penjara selama 5 tahun karena pembunuhan yang Bhagavati lakukan terhadap ayah pria dan juga para anak buahnya. Namun singkat cerita, Bhagavati keluar dari penjara, kemudian dia menikahi Anjali dan membuka kedai teh di suatu tempat. Dan terlihat anak pria sudah sekolah SD.
serta bercita-cita sama dengan ayahnya dulu, yaitu menjadi seorang dokter yang sukses dan hebat. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.